Kami mendapat kehormatan menampilkan seri 4 bagian dari kutipan wawancara kami dan seminar yang dibawakan oleh Dr. Heather Shankman, seorang ahli jantung intervensi vegan Amerika yang berspesialisasi dalam perawatan berbasis kateter atas penyakit jantung struktural. Dr. Shankman menyelesaikan pelatihan beasiswa kardiologinya di Universitas Rochester di New York, Amerika Serikat, dan pelatihan beasiswa kardiologi intervensi di Pusat Medis Tufts di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Dr. Shankman menjabat pada Dewan Direksi Cabang California dari American College of Cardiology dan sekarang berpraktik di Tarzana, California, Amerika Serikat. Saat Dr. Shankman membantu pasiennya dengan membersihkan arteri yang tersumbat melalui operasi angioplasti dan stenting, dia juga mendorong mereka untuk mengadopsi gaya hidup sehat. Dia bahkan telah menulis buku untuk publik pada topik berjudul Panduan dari Dokter Jantung Vegan untuk membalikkan penyakit jantung, penurunan berat badan, dan merebut kembali hidup Anda. I think plant-based eating works in a number of ways. I think that plant-based eating helps what we call the endothelium, the lining of the artery, helping blood flow smoothly through the arteries. Over time, a plant-based diet can actually reverse plaque buildup within the arteries, and research from Dr. Dean Ornish and Dr. Caldwell Esselstyn have both demonstrated that. Dalam seri ini, kami akan menyoroti saran bijaksana dari Dr. Shankman tentang cara menghindari penyakit kardiovaskular atau CVD, suatu istilah umum yang merujuk pada kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah jantung dan penyebab kematian nomor 1 di seluruh dunia. Secara menyedihkan membunuh 17,9 juta orang setiap tahun. Aterosklerosis adalah penyebab utama CVD dan ditandai dengan secara bertahap meningkatnya plak di dalam dinding arteri yang akhirnya bisa menghalangi peredaran darah. Tapi apakah sebenarnya plak itu dan dari mana asalnya? Akumulasi plak semua dimulai dari lipoprotein dengan kepadatan rendah atau LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat. LDL membawa kolesterol kepada sel untuk mempertahankan permeabilitas dan fluiditas membran sel. Namun, saat sel memiliki cukup kolesterol, LDL tidak akan diambil lagi oleh sel-sel itu. Ini menyebabkan LDL berlebih beredar dalam darah. LDL kemudian secara perlahan menumpuk di dalam dinding arteri dan membentuk plak dengan zat lain yang ada dalam darah. Seiring waktu, plak itu mungkin pecah dan menyebabkan darah menggumpal yang akibatnya akan memblokir peredaran darah. Jika sumbatan aliran darah terjadi di dalam jantung, itu dapat menyebabkan angina, di mana seseorang mengalami kesakitan hebat karena keterbatasan aliran darah ke otot-otot jantung. Operasi bypass koroner adalah disyaratkan untuk kasus CVD parah. What is bypass surgery? It is a procedure to reroute blood around blockages. So a bypass surgery does not involve cleaning out arteries, it just is rerouting them. So what will happen is, for example, there's this left internal mammary artery. It naturally runs along the internal portion of our chest wall, but it really isn't a necessary artery. So what the surgeon can do is can reroute it and stick it right here on the left anterior descending coronary artery, which is what is known as the widowmaker artery of the heart. And if there are any narrowings before that, it can help to route blood around it. Terkadang dokter harus melakukan graf pembuluh darah alih-alih membuat jalur baru agar darah mengalir. Namun, ini adalah metode yang kurang disukai karena setelah sekitar 10 tahun pasca operasi, separuh waktu venanya menutup. And the most common area that we get vein grafts from is from the leg, the saphenous vein. And what the surgeon will do is we'll go in and we'll cut off a piece of that, so one piece onto the aorta, and then one piece onto the coronary artery past where the blockage may be to, again, route blood around that blockage so that that muscle gets enough blood flow.